bagi Tuhan segala hormat kemuliaan. Kami bersyukur dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan kemuliaan bagi Sang Raja di atas segala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan atas nikmat anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Hari ini ya Tuhan, di tempat ini ya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami menyembah Engkau, sebab kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang telah memerdekakan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, penuhi tempat ini ya Tuhan, dengan kemuliaan-Mu, dengan terang-Mu, dengan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami hancurkan, kami patahkan, kami runtuhkan. Ayo Engkau kuasa jahat, di dalam nama Yesus kami bersatu hati. Kami katakan hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, kita tetap tangkap pujian kesabaran kita.
kemudian satu hal telah minta. Bapak Ibu yang ingin menyaksikan memberikan kesaksian, silakan. Dengar firman-Mu.
siap Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hati kami terbuka bagi setiap benih yang baik Tuhan, untuk perkara yang baik dan benih yang baik dari Tuhan, sehingga hati kami senantiasa penuh dengan kebenaran-Mu dan bertumbuh menghasilkan buah yang baik ya Tuhan. Mari Roh Kudus berkarya dalam setiap kami, dan biar segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami berikan hanya bagi Tuhan Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita bersama-sama dalam rumah ini kembali pada setelah kurang lebih pelatihan daripada tim 1 bulan di Kastel, balik ke rumahnya ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-13. Saya akan bacakan pasal yang ke-13 dan juga nanti di pasal 14, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian 1 Samuel 13. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata wajahnya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang pusat. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyai senjata. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel sebelum memiliki seorang raja yang diangkat, yang mereka minta kepada Tuhan, yaitu Raja Saul, sedikit demi sedikit mereka punya tanah mulai dikuasai oleh bangsa Filistin. Nah, ketika satu kali saudara bangsa Filistin berhadapan dengan orang Israel, dikatakan di sini bahwa rupanya selama ini orang Filistin tidak mengizinkan ada ahli besi yang ada di Israel. Jadi saudara bayangkan, orang perang tidak punya tombak, tidak punya lembing. Mereka tahu orang Israel pakai apa waktu itu ya, perang ya. Yang punya pedang itu hanyalah Raja Saul dan anaknya Yonatan ya. Nah, di dalam peperangan ini saudara-saudara, yang mereka hadapi adalah bangsa yang cukup terkenal kekuatannya pada masa itu. Mereka menghadapinya saudara tanpa persenjataan yang memadai. Jadi ya mungkin mereka punya pisau dapur, mereka punya kapak ya untuk potong kayu atau yang mereka gunakan saudara. Ya, lalu mau menghadapi bangsa yang tentaranya kuat, biasa berperang, yang selama ini sering menindas mereka, dan sering memerangi mereka ya, sejak mereka tiba di tanah perjanjian itu, dan tidak mudah karena tidak punya senjata. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kalau kita membaca keseluruhan dari kisah ini saudara, nah kita akan masuk di dalam pasal yang ke-14. Ayat yang ke-6. Berkatalah
Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niatmu itu. Sungguh aku sepakat. Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan perlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Jadi saudara, di tengah-tengah pertempuran ini, karena tidak seimbang, keadaan orang Israel terjepit, banyak yang sembunyi tentara pasukan Saul ini, saudara. Saul sendiri, saudara, sudah tidak punya iman untuk maju. Saul sendiri, saudara-saudara, sudah dalam keadaan dia tidak seperti semula seorang yang gagah begitu berani. Ya, mungkin dia berhitung juga masalahnya, punya pasukan tapi tidak punya senjata yang memadai. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Krianto yang bidang-bidang biasa senjata-senjata itu kayak apa ya Pak ya? Kalau berhadapan musuh lalu kita tidak ada senjata. Atau katakanlah saudara, ya, ini kayak Indonesia lawan Belanda. Indonesia bawa bedil, Belanda bawa bedil, Indonesia bawa kunci. Gitu kan? Belanda dari jarak 1 kilo 500 meter dia bisa tembak kita. Sedangkan kita kalau tidak dekat tidak bisa mungkin membunuh itu. Ya, tapi namanya memang Indonesia mau merdeka, Tuhan mau kasih ya. Merdeka juga. Itu adalah anugerah, saudara-saudara. Nah, bangsa Israel ini, saudara-saudara, adalah bangsa yang memang sejak dipilih oleh Tuhan, saudara-saudara, dikeluarkan Tuhan dari tanah Mesir, tanah mereka diperbudak, semua semata-mata karena kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan. Ya, kalau kita lihat saudara, Tuhan buat mujizat semua, ya. Dan di malam terakhir anak sulung Mesir mati semua, dan akhirnya Firaun membebaskan mereka. Lalu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka di depan laut Teberau, tidak ada tempat jalan keluar. Lalu apa yang Tuhan buat? Tuhan belah laut itu, saudara. Ya. Lalu ketika mereka sudah menyeberang, saudara-saudara, melalui tanah yang kering, ya, laut yang dikeringkan Tuhan itu dibelah. Tentara Firaun ikut menyusul, lalu ditenggelamkan semua oleh Tuhan, saudara. Bayangkan, Tuhan selalu berperang buat orang Israel. Lalu ketika tidak ada minum karena padang gurun, Tuhan keluarkan air dari batu. Tuhan membuat mereka menemukan air yang tadinya pahit dibuat manis. Ya. Tuhan beri mereka makanan, bukan makanan yang dibeli saudara-saudara di pasar, bukan makanan yang dibeli di supermarket, tetapi makanan yang mereka makan adalah makanan para malaikat. Roti yang langsung turun dari surga. Tuhan kirim daging ke tengah-tengah mereka. Mereka makan daging sebulan penuh. Bayangkan, Tuhan itu kurang baik atas orang Israel. Mereka menghadapi musuh, Tuhan yang selesaikan musuh itu. Dan banyak sekali kisah-kisah kita baca, saudara-saudara. Ya, dalam kisah hakim-hakim kita melihat, ya, bagaimana Tuhan bangkitkan hakim-hakim sebelum orang Israel punya raja. Ya, mereka diselamatkan Tuhan dengan mujizat-mujizat di mana Tuhan selalu berperang buat mereka. Nah, jadi selama Saul ini saudara menjadi raja juga, mereka punya pasukan mengalahkan musuh-musuh. Yang mengalahkan bukan Saul dan tentaranya, tetapi ini adalah peperangan Tuhan, saudara-saudara. Dengan senjata yang tidak memadai, Tuhan yang berperang di depan mereka. Nah, dalam kisah ini, saudara, mereka tidak tahu apa yang harus dibuat. Yang punya senjata cuma Saul dengan Yonatan. Tapi Tuhan memakai Yonatan. Yonatan yang masih muda sekali ini, saudara, anak daripada Raja
ya, dipakai oleh Tuhan dengan iman yang membara. Dia berkata begini di dalam pembacaan kita tadi, saudara-saudara. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk tidak. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit. Tentunya saudara, bangsa Israel terbiasa mendengar kisah-kisah kepahlawanan. Karena di dalam hari-hari raya tertentu, kisah-kisah atau hukum-hukum yang ada di Israel dibacakan saudara-saudara. Dari pagi sampai sore sampai malam. Ya. Nah, ada satu kisah saudara yang sangat terkenal di dalam hati ini, kisah mengenai Gideon. Sebelum ada Raja Israel, Gideon dengan 300 tentara mengalahkan pasukan lawan yang puluhan ribu. Pasukan lawan yang 32.000 lawan 300. Wah, saya kira ini, gak tahu kalau Kopassus bisa gak Pak ya? Gak bisa juga ya. Biar pasukan-pasukan khusus dibuat kayak apa? Kalau hanya 300 lawan 32.000, rasa-rasanya saudara-saudara itu ya mujizat lah kalau bisa menang. Gitu. Kalau bisa menang itu biasanya dibilang. Ya, biasanya kalau saudara lihat di film asal Rambo yang main, nah biar pasukan musuh 1000, Rambo sendiri habis itu. Dan Rambo bisa tidak terkena luka sedikit pun. Tetapi di dunia nyata itu tidak, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, catatan sejarah mencatat di dalam sejarah-sejarah Israel kepahlawanan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menolong orang Israel selalu, saudara. Berperang, Tuhan selalu berperang untuk mereka. Dan kali ini, saudara, Tuhan menggunakan Jonatan. Iman yang ada pada Jonatan kepada Tuhan digunakan oleh Tuhan. Biasanya, saudara, yang kasih kebangunan rohani atau kebangkitan satu bangsa juga, saudara-saudara, seperti Indonesia ini, saudara, itu diawali dari anak-anak muda. Kami, ya, kata anak-anak muda, berbangsa satu, berbahasa satu, membuat ikrar, sumpah pemuda. Dan ini dikenal sampai hari ini, saudara. Dan itu sebabnya setiap ada hal-hal yang mau dibereskan di bangsa ini, ada elit-elit tertentu selalu menurunkan anak muda, yaitu mahasiswa di jalanan. Karena berdasar ke situ. Nah, di sini saudara-saudara, kalau kita lihat sejarah-sejarah kebangunan rohani juga, ternyata anak-anak muda punya peranan penting besar. Pengkhotbah besar, baru-baru ini pengkhotbah besar yang meninggal, yang punya gereja terbesar di dunia dengan jemaat yang lebih dari 1 juta, itu adalah David Yonggi-cho yang di Korea Selatan, saudara, baru-baru meninggal. Ini adalah gereja yang terbesar. Yang mulai gerejanya, saudara, ketika dia masih sangat muda sekali, dia membawa kegerakan rohani di Korea Selatan yang baru habis memerangi peperangan. Lalu dia membawa kebangunan rohani ini bukan hanya di Korea Selatan, tapi ke seluruh dunia. Kalau hari ini, saudara, gereja mengenal istilah doa semalam, doa keliling, ada bukit-bukit doa dibuat orang, ada rumah-rumah doa. Itu semua yang pernah memulainya adalah yang menjadi patron bagi gereja-gereja di seluruh dunia, menjadi teladan, saudara, dari seorang anak muda. Kita berdoa supaya ini anak-anak muda ini jangan dikuasai oleh roh duniawi sekarang ini. Anak-anak muda lebih dikendalikan sama gadget daripada dikendalikan Tuhan. Saya khawatir generasi ke depan nggak tahu kayak apa nanti. Kalau anak-anak muda adalah penggerak di mana-mana, saudara-saudara. Kebangunan rohani. Saya ingat tahun 80-an di kota Bandung, saudara, di Jawa Barat khususnya, dimulailah kebangunan rohani yang berjalan artinya ke seluruh Indonesia. Itu anak-anak muda.
Kalau saudara hari ini sering menyanyikan lagu-lagu yang kita nyanyikan di gereja, saudara-saudara, itu pengarang-pengarang lagunya, saudara-saudara, seperti William Kauntu yang kita dengar, ya banyak sekali lagu-lagunya sampai ada orang bilang ini ayat Alkitab habis dijadikan lagu sama William Kauntu. Itu William Kauntu, saudara-saudara. Dulu ada Batara Sihombing, dulu ada Deborah Simarmata namanya, dan banyak tuan-tuan Tuhan yang besar-besar sekarang. Itu saya masih ingat, saya SMA dulu, mereka sudah kuliah. Itu di Kota Bandung, satu persekutuan, saudara. Satu persekutuan kami dulu itu. Tapi mereka memang sudah pandai, punya kemampuan, bisa buat main musik, bisa nyanyi, bisa ngarang lagu. William Kauntu itu ngarang lagu. Mereka rata-rata mahasiswa ITB. Dan penggerak rohani, saudara, di Kota Bandung, di Jawa Barat. Luar biasa, mana-mana berdoa luar biasa. Dan terjadi kegerakan yang melanda Jawa Barat, Bandung. Hampir setiap malam ada taklim di mana-mana. Anak muda pelopornya, saudara. Anak muda. Api roh Tuhan membakar anak-anak muda, turun di jalanan menginjil. Nah, heran kita melihat anak muda setiap hari ada Injil di sana. Ada traktat-traktat kecil dibuang orang karena dibagi-bagikan begitu. Ada yang terima, ada yang baca, ada yang jual saja diselokan di mana, saudara. Waduh, masa itu luar biasa. Anak muda penggeraknya, ya, seperti Jonathan ini, saudara-saudara. Dia penggerak, dia berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Mau banyak orang, mau sedikit orang, tidak masalah buat Tuhan. Mau punya senjata, mau tidak punya senjata, tidak masalah buat Tuhan. Kalau Tuhan mau menolong, Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Yang dibutuhkan dari umatnya, saudara, adalah tindakan atau reaksi iman. Iman itu tidak pasif, saudara. Iman itu aktif. Dia bergerak. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayo mari kita seperti Jonathan ini, saudara, bangkitkan imam-imam Jonathan di hari-hari ini, saudara, di mana dunia lagi sedang ketakutan, cemas, dan anak-anak Tuhan harus bangkit dengan mengadakan perlawanan iman. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang susah. Dan Tuhan mungkin, saudara-saudara, hanya 2-3 orang menanggapi seperti ini. Hanya ada Yonatan dan pengawalnya, saudara, pembawa senjatanya. Dan dia sepakat, saudara-saudara. Ketika mereka sepakat, satu iman bergerak. Saudara membaca keseluruhan daripada kisah ini, ya, saya akan tunjukkan kepada kita, saudara. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-12, orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan membawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Nah, saudara yang saya kasih, kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu. Besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Jadi, saudara, tindakan Yonatan dengan dengan pengawalnya ini tindakan iman yang membuat bumi gemetar. Ada kekuatan Tuhan turun, dan itu membuat pasukan lawan, saudara-saudara, menjadi gentar. Terjadilah kegentaran dari Tuhan. Dan kalau saudara membaca selanjutnya, saudara-saudara, maka saudara akan melihat di sana bahwa ketika
yang ke-20, kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat dan bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertemuan, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru hara yang besar. Jadi saudara, Tuhan berperang buat orang Israel karena tindakan iman Yonatan yang memulainya. Maka kuasa Tuhan turun, saudara. Maka apa yang terjadi, saudara? Terjadilah satu perkara yang di luar dari pemikiran mereka, yaitu tentara musuh satu dengan yang lain itu saling bunuh. Dan ternyata kalau saudara baca, ada orang-orang Ibrani yang sudah menyeberang ke orang Filistin. Digerakkan Tuhan hatinya kembali kepada berpihak kepada bangsanya, itu orang Israel, itu ikut membunuh orang-orang Filistin. Jadi ini peperangan yang pertama, karena ada gerakan iman seorang yang bernama Yonatan. Dalam kebuntuan saudara-saudara, dalam situasi kalau iman itu bangkit, kalau kita bertindak berdasarkan firman Allah, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit, maka kita percaya Tuhan turun campur dengan segala kekuatan dan kuasanya untuk menolong. Dia sudah menyelesaikan peperangan itu buat kita di atas kayu salib, saudara. Karena itu tidak ada hal-hal di dalam kehidupan ini yang datang menyerang kita yang tidak bisa diselesaikan kalau kita bergerak dengan dia. Salah satu bukti saudara-saudara gerakan iman saudara-saudara adalah doa. Ketika kita menghadapi apapun, saudara, kita masih tekun kepada Tuhan dalam doa dan membaca firman-Nya, saudara, dan masih menggunakan firman dalam setiap peristiwa hidup kita, saudara yang saya kasih, kemenangan yang nyata itu akan terlihat selalu di depan kita. Senjata mereka tidak punya banyak, hanya Saul dan Yonatan yang punya, tapi itu cukup untuk menyelesaikan persoalan. Senjata yaitu pedang, berbicara tentang firman Allah. Ada begitu banyak pewahyuan dalam Alkitab ini, saudara, yang kalau disingkatkan buat kita bisa membawa kemenangan besar. Dengan menggunakan firman yang ada, saudara, Yesus mengalahkan iblis. Setiap godaan setan, Yesus berkata, ada tertulis. Setiap perkataan iblis yang menggoda Yesus, saudara, dia selalu melawannya dengan ada tertulis. Dengan firman Allah. Setiap persoalan yang datang ke dalam hidup kita untuk mencoba, saudara-saudara, ingin menjatuhkan kita, lawannya dia dengan firman Tuhan. Itu adalah senjata, adalah pedang yang lebih tajam daripada pedang bermata dua. Selama ini orang bilang firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Tidak, lebih tajam, saudara, dari pedang bermata dua. Baca di dalam Ibrani pasal yang keempat itu. Dia lebih tajam, dia memisahkan pikiran dan pertimbangan hati, sumsum dan tulang, saudara-saudara, roh dan jiwa, dia bisa pisahkan. Dia lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dia bisa memisahkan yang tidak baik dan yang baik, saudara, dari kehidupan kita. Dia bisa memberi kita hikmat di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Mana jalan yang harus kita tempuh, mana yang tidak. Firman Allah punya kuasa, karena firman adalah Allah. Firman menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus. Dan firman itu diam di antara kita. Dan dikatakan oleh pemazmur, firman itu akan melintang di kita dan terang di dalam dia. Karena itu, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayo gunakan senjata iman kita, saudara. Firman Allah. Firman Allah yang membangkitkan iman.
Dan kalau iman bangkit, kita akan bertindak saudara-saudara dengan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Hari-hari seperti itu, saudara, iblis gencar menyerang gereja, menyerang anak-anak Tuhan dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan banyak hal, saudara-saudara. Kalau kita tidak punya firman, kita tidak punya iman, saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi ketakutan? Bagaimana kita menghadapi serangan-serangan si jahat? Memang Yesus sudah menang. Kita diberi kemenangan. Dan kita lebih dari pemenang. Tapi kalau tidak digunakan roh kemenangan itu dengan iman, saudara, maka tidak ada gunanya buat kita. Bagaimana kita menggunakannya? Akan seperti Yesus. Dia berkata kepada iblis, ada tertulis. Maka penting membaca, mengingat firman, dan memperkatakan firman itu kepada setiap keadaan kita, saudara. Karena dengan jalan itu, saudara, kita sedang memisahkan si jahat dari persoalan itu supaya dia tidak bisa campur tangan di dalamnya. Dan melepaskan kuasa Tuhan menyelesaikannya ketika kita berkata melepaskan firman Allah ke dalam persoalan-persoalan apapun yang kita hadapi. Itulah pentingnya firman Allah, saudara, dalam hidup. Jika kegelapan hidup ada, saudara, maka firman itu akan memancarkan terang ke dalamnya ketika kita mengucapkannya, memperkatakannya. Sehingga kelihatan jalan keluar yang harus kita lalui dari persoalan. Tapi gimana jika saudara menghadapi persoalan, tidak menggunakan firman, tapi menggunakan perasaanmu, pikiranmu sendiri, maka timbullah kepahitan hati, timbullah kecurigaan. Dan biasanya sakit hati, kepahitan, kecurigaan akan menimbulkan kekacauan, selalu menimbulkan perpecahan. Dan itulah sebabnya kita penting untuk memiliki firman. Contoh yang sangat baik sekali Jonathan ini, saudara. Di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi orang Israel, dia berjalan, bertindak berdasarkan iman, di mana dia berkata, bagi Tuhan tidak ada yang sukar, menolong kita dengan banyak atau sedikit. Saya percaya, saudara-saudara, dan kita semua percaya, Tuhan ada di pihak kita. Amin. Tuhan di pihak saudara dalam segala hal apapun, dia selalu berpihak kepada saudara dan saya. Dia ada di pihak saudara. Dan kalau dia ada di pihak saudara-saudara, orang-orang percaya oleh kasih karunia-Nya, saudara-saudara, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan kalau kita mau bertindak dalam kebenaran. Di kapan orang mulai keluar dari kebenaran, kekacauan. Ada yang sudah mulai kembali beribadah di tempat-tempat ibadah. Ada yang masih online 1-2. Ada yang separuh-separuh, separuh ibadah di gereja. Ada yang separuh lagi untuk live streaming di rumah. Kita masih dari rumah ke rumah. Tapi saya percaya, saudara-saudara, di balik setiap keadaan Allah turut bekerja, ada kebaikan yang Dia kerjakan di sana. Selama kita berjalan dalam firman. Karena itu, saya mengajak kepada jemaat kembali untuk bersatu dalam doa. Kalau kita ada kesepakatan selalu, saudara, maka saya yakin, saudara-saudara, kesepakatan itu yang menghadirkan akan kegentaran dari Tuhan. Waktunya kita kembali sepakat. Saya mengajak bagi jemaat-jemaat kembali memulai doa-doa, baik secara pribadi maupun secara korporat. Doa kita kembali, saudara-saudara. Peperangan harus dimulai dari doa. Karena itu setiap hari Rabu ya,
ragu ya? Ya, Pak Fauzi? Ya. Doa kita biasa ragu ya, Kamis ya? Kamis? Oke. Akan kita mulai kembali saudara-saudara. Ya. Seperti biasa. Ya, saudara yang tidak bisa hadir mungkin karena kegiatan-kegiatan lain masih harus berada di kantor di mana mungkin bisa nanti mengikuti lewat Zoom. Dan kita akan mulai doa-doa kita kembali, saudara. Sangat penting kesepakatan kita bersama-sama. Karena mungkin hanya senjata itu yang kita punya, saudara. Doa dan firman. Cukup dua, yaitu senjata Saul dan Yonatan. Ya, tapi saya percaya itu mendatangkan kegentaran dari Tuhan atas kota ini. Kalau kita melakukan doa itu bukan sekedar, tapi karena ada iman pada kita, saudara. Bahwa lewat ini campur tangan Tuhan akan terjadi. Kita tidak perlu khawatir dan takut, kita percaya ada bagian dari jemaat Rema, saudara-saudara. Dimanapun nanti Tuhan tunjukkan gedung kita beribadah, saya yakin Tuhan membantu. Amin. Tidak usah khawatir. Kita kan punya karunia menikmati ya Pak ya. Yang ini ya. Yang ini kita punya karunia menikmati. Saya rasa begitu, saudara. Saya dari dulu menggembala jemaat, kayaknya saya punya karunia menikmati, saudara-saudara. Orang yang selalu membangun, lalu kita datang menikmati. Saya tidak pernah susah rasanya dari dulu soal-soal itu. Dan saya yakin bahwa jadi ke depan, masing-masing kita persiapkan diri dalam doa-doa. Anak-anak muda juga ikutlah. Anak-anak muda ya, saya minta nanti bagaimana anak muda ini kembali bisa digerakkan, punya doa sendiri kah, lewat Zoom, lewat apa, belajar firman Tuhan. Nggak harus sejam, nggak harus 2 jam, nggak harus sama-sama Zoom. Mungkin pertemuan itu kita terjadi setengah jam, tapi kita mengalami benar-benar oleh iman kita mengangkat doa kita. Jauh lebih efektivitas daripada kita meraung-raung semalaman, saudara, hanya karena ketakutan dan ketidakpercayaan. Banyak kan orang berdoa karena ketakutan, bukan karena iman. Tapi kita harus datang dengan iman, saudara. Saudara pagi-pagi terbebani dengan banyak ketentuan. Pagi harus doa minimal 1 jam seperti Yesus doa. Waduh, banyak orang pusing itu dibikin begitu. Dalam anugerah Tuhan saya mau katakan, mungkin saudara punya waktu 5 menit, datang kepada Tuhan, sampaikan 5 menit. Tapi kau kerjakan setiap hari 5 menit, saudara akan lihat kekuatan dari iman yang kau lepas setiap hari. Pekerjaan, di rumah tanggamu, di situasimu, di kesehatan tubuhmu, saudara akan melihat kuasa dari iman yang saudara lepas 5 menit setiap hari. Dan saya yakin ketika saudara lepaskan 5 menit, lama-lama saudara tidak sadar, setelah berjalan sekian lama, ternyata sudah 10 menit. Dan ketika saudara jalankan 10 menit, saudara tidak sadar, ternyata nambah lagi 5 menit. Akhirnya menjadi sebuah kesukaan di dalam kehidupan kita, saudara. Tidak harus pagi hari 5 menit, saudara tidak punya waktu. Mungkin siang hari ketika saudara berada di kantor lagi sedang istirahat, dan saudara sendiri sedang merenung. Atau ketika saudara sampai di kantor dan sebelum memulai segala sesuatu di depan laptop saudara, saudara menundukkan kepala 2-3 menit menyampaikan perkataan imanmu untuk apa yang kau harapkan hari itu. Dan saudara menerima kuasa perkataan imanmu untuk bekerja atas pekerjaanmu dan kesehatan tubuh. Sangat penting, saudara. Karena dimanapun kita berada, kuasa dunia ini selalu ingin menekan, mengintimidasi, mengacaukan perasaan pikiran kita. Tapi kalau awal kita sudah menangkal dia dengan perkataan iman, saudara, maka dia juga tidak akan mudah untuk mencapai dan katakan dengan iman, saudara, dalam kesepakatan mari kita naikkan kembali kepada Tuhan. Biarlah kita akan melihat
Bahwa pada akhirnya musuh-musuh kita yang saling melawan satu dengan yang lain. Orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap saudara. Orang-orang yang mungkin di tempat mereka di mana saja yang melakukan fitnah, hinaan kepada saudara. Mereka sendiri akan mengalami akibatnya. Ketika kita setiap hari melepaskan perkataan iman kita dalam doa. Saya berharap juga anak-anak muda belajar dalam hidupmu. Bagaimana engkau hadapi situasi yang ada sekarang. Bagaimana engkau menghadapi situasi yang ada sekarang. Belajar anak muda seperti Jonathan. Memperkatakan kebenaran Allah terhadap situasimu. Setelah teman yang kau hadapi, kesepianmu yang kau hadapi mungkin, ada Tuhan bersama engkau sekali-kali tidak meninggalkan engkau anak-anak muda. Rasa takut dalam anak muda kadang-kadang ini bagaimana nanti di sekolah ya. Masa depan kita kayak apa kalau pandemi ini tidak pernah berhenti? Bermutasi terus saudara-saudara corona itu. Dan akhirnya Presiden menyatakan bahwa ini tidak akan pernah hilang dari tengah kita. Wah, kayak apa kita ke depan sebentar-sebentar kalau ada variannya yang ganas, PPKM lagi, ya. Banyak orang tua yang menjadi khawatir masa depan anak tua dengan itu. Tapi kalau engkau punya firman, kau punya Allah iman di dalam hatimu saudara, tidak ada yang bisa menghalangi masa depanmu. Bahwa apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan telah kalahkan di atas kayu salib saudara, tidak bisa dirampas oleh apapun di dunia ini bagi anak-anaknya. Tidak ada yang bisa mengambil. Karena itu anak-anak muda, ayo. Mungkin engkau sibuk dengan segala kesibukanmu sebagai anak muda. Banyak kesibukannya anak muda. Ngumpul, ngobrol, main gadget, main game, main apa. Ada saat-saat, saya katakan tidak usah terlalu panjang, mungkin seperti saya bilang tadi 5 menit. Tapi 5 menit engkau gunakan bersyukur kepada Tuhan dan memperkatakan kebenaran Tuhan terhadap masa depan. Engkau akan melihat semua pintu-pintu di depanmu selalu terbuka dan tangan Tuhan berkarya di kehidupanmu. Amin ya anak muda. Mana nih suara anak muda ini? Kecil sekali anak muda terus semangat. Amin. Amin. Itu baru anak muda. Kenapa? Anak muda harus siap GKKI Rema. Karena sekarang ini saya dipercayakan untuk memimpin anak muda GKKI se-Indonesia. Bayangkan. Jadi harus bangkit anak muda. Mungkin ke depan akan ada konferensi nasional anak-anak muda, ya, dan dari kita yang harus banyak mengambil peran nantinya saudara-saudara untuk kebangkitan rohani anak-anak muda GKKI sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Karena apa saudara? Anak muda gereja GKKI ini bukan hanya di kota, ada yang sampai ke desa yang belum ada internet, ya sudah ada sih bisa telepon begitu. Jadi sekarang ini saudara, GKKI buka sekolah Alkitab, dan yang sekolah banyak yang dari desa itu punya pelayanan jemaat, tapi bukan sekolah Alkitab saudara. Tapi digerakkan Tuhan membuka jemaat. Jadi ngajar, ya sekarang ini ya diminta untuk ngajar saudara-saudara. Dan yang lucunya begini, ngajar lewat Zoom. Tapi yang tidak ada internet di desa itu pakai apa saudara? Itu pakai HP yang jadul, yang itu Nokia yang zaman dulu itu saudara, dengan Mito. Jadi mereka pasang itu di sana di desa cuma dengan suara musiknya doang, tidak ada. Ya, lalu mereka ke sana dikirimkan bahan-bahannya. Jadi saya ketik bahan-bahan untuk belajar mereka, lalu dikirim ke sana saudara-saudara. Yang saya tidak tahu pusat bagaimana cara kirimnya, tapi ini kirim bahan pelajaran sudah saya buat begitu, kirim lewat email ke pusat, nanti pusat kerjaannya itu saudara kirim dia ke pelosok-pelosok itu untuk hamba-hamba Tuhan yang sekolah belajar. Ya banyak juga yang di kota memang yang ikut belajar yang bisa masuk. Nah, ayo anak-anak muda, ya anak-anak muda bangkit, kita mulailah
Ah, saya tidak suka orang baca Alkitab 1 pasal sehari. Ada yang bilang 2 pasal sehari supaya 4 pasal sehari supaya habis 1 tahun. Saya tidak suka. Itu pemaksaan. Biasanya orang kalau dipaksa lebih banyak cepat berhentinya. Ada. Tapi kalau anak-anak muda tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan surat cinta kepada kita. Sayangnya zaman sekarang kan surat cinta nggak kayak dulu ya. Zaman kita dulu itu ya. Wah, itu. Kirim suratnya minggu ini, minggu depan baru kita dapat balasannya. Kalau sekarang hitungan detik nyampe semua apapun kita mau ngomong. Gitu. Ya, ada bagusnya, lebih cepat, tapi lebih berasa deg-degannya saudara. Tungguin surat, aduh, ada tukang pos lewat, wih dia lewat, bukan surat saya. Itu sedap-sedapnya saudara. Ya, kalau saudara, bayangkan itu, kalau dapat surat itu saudara dibaca terus sampai dapat surat yang berikutnya. Dan sebentar itu dibaca, baca. Seingat saya saudara, belum ada orang pacaran yang kirim surat mungkin setebal Alkitab dengan sekian ribu halaman saudara. Hanya satu yang pernah meninggalkan surat cinta buat kita yang sangat tebal, itu Yesus. Dan kebanyakan orang Kristen belum habis membaca surat cintanya ini. Ayo anak-anak dan kita semua jemaat Rema, mari kita bersatu. Ya, lebih lagi saya mengatakan Tuhan memberkati kita semua. Karena saudara yang penting adalah punyalah firman setiap hari dan perkatakan firman Tuhan dalam setiap situasi keadaanmu untuk kau melihat kuasa Tuhan yang baik pelayanan, pekerjaanmu, saudara-saudara, rumah tanggamu, situasi hidupmu apapun. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berperang bagi kami. Engkau yang sudah menyelesaikannya bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, roh kemenangan itu, iman kami gunakan di setiap kehidupan kami Tuhan. Karena itu Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Agar kami punya gerakan iman seperti Yonatan ya Tuhan. Dengan percaya dan memandang bahwa tidak sulit bagi Tuhan. Atau tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dalam setiap keadaan hidup ini, Tuhan selalu hadir, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biar jemaat ini ya Tuhan senantiasa bergerak dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melepaskan perkataan iman ke dalam situasi mereka, ke dalam pekerjaan, iman berkat ke dalam pekerjaan, ke dalam rumah tangga, ke dalam segala situasi hidup mereka, sehingga mereka melihat ya Tuhan bahwa roh kemenangan itu bergerak di setiap keadaan mereka dan Tuhan menyelesaikan setiap perkara. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa rumah tangga ya Tuhan semakin kuat di dalam Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan, semakin rumah tangga jemaat-Mu ya Bapa berkuasa dengan iman di dalam menghadapi segala hal di tengah kehidupan ini. Terima kasih, biar firman-Mu menjadi kecintaan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu menjadi senjata yang ampuh di segala bidang menghadapi apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kepada anak-anak muda di tengah GKKI Rema ini Tuhan. Berdoa ya Bapa di surga. Biar anak-anak muda ini bangkit dalam kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada panggilan Tuhan atas anak-anak muda. Masa depan mereka cerah. Masa depan mereka adalah masa depan yang indah yang Tuhan sediakan. Dan kami percaya Tuhan menaruh iman dalam anak-anak muda ini, membawa kegerakan di tengah situasi dunia ini yang serba tidak menentu. Tapi karena mereka tahu panggilan Allah, mereka tahu tujuan Allah bagi dunia ini dan bagi manusia, maka Tuhan memakai anak-anak muda ini untuk membawa kegerakan di segala bidang Tuhan. Kami berdoa anak-anak kami dalam GKKI Rema ya Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan pakai, dan kuasa Tuhan bekerja, bergerak melalui kehidupan mereka ya Tuhan.
kasih Tuhan, kami percaya gereja-Mu bangkit, gereja-Mu ya Tuhan menjadi terang, gereja-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa terang bagi dunia ini di tengah dunia yang sedang dalam kegelapan, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya segala kebutuhan di tengah jemaat, keperluan bagi gereja ini Tuhan, Engkau yang sudah menyediakan bagi kami, Engkau yang berperan bagi kami, dan musuh-musuh kami melarikan diri. Semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami bersama-sama. Berkati jemaat ini, berkati anak-anak muda ini Tuhan, berkati mereka, anak-anak yang kecil-kecil, bayi-bayi yang masih bertumbuh Tuhan, urapi juga mereka. Mereka tumbuh kuat dan sehat kelak menjadi generasi yang dipakai oleh Tuhan seperti Jonathan ini, membawa kemenangan besar bagi bangsanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar bangkit iman-iman Jonathan di dalam anak-anak muda ini Tuhan, yang membawa kegerakan besar yang memberkati bangsa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan kembali.